Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Selamat datang di video edukasi kelompok kami dengan tema pendidikan Pancasila dan implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami kelompok 4 hadir untuk membahas bagaimana Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup tetap relevan dalam kehidupan masyarakat modern. Melalui video ini, kami akan menjelaskan terkait sejarah, nilai-nilai, fungsi, dan implementasi, serta tantangan penerapan Pancasila di berbagai aspek kehidupan. Mari bersama-sama kita renungkan dan pelajari nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman untuk mewujudkan Indonesia yang adil, damai, dan sejahtera. Kami ucapkan selamat menyaksikan. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa sebagai jawaban atas kebutuhan dasar negara yang dapat menyatukan keberagaman Indonesia. Sebelum resmi ditetapkan, konsep Pancasila ini telah melalui proses panjang dan melibatkan dialog antar tokoh besar negara Indonesia. Mereka menyadari pentingnya dasar negara yang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga mencerminkan jati diri bangsa yang beragam. Proses perumusan Pancasila dimulai dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato bersejarahnya yang mengusulkan 5 prinsip dasar yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. 5 sila ini mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara melalui Piagam Jakarta yang telah disempurnakan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menekankan pentingnya pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Nilai ini mengajarkan kita untuk hidup berdampingan secara harmonis dalam keberagaman agama. Contoh nyata penerapannya adalah toleransi antar umat beragama yang diwujudkan dalam bentuk saling menghormati perbedaan keyakinan. Di Indonesia, kita sering melihat momen-momen persatuan seperti gotong royong lintas agama saat terjadi bencana atau perayaan hari besar keagamaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengajarkan kita untuk memperlakukan setiap individu dengan adil dan beradab tanpa memandang perbedaan. Hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan. Contoh implementasi nilai ini adalah pemberian akses pendidikan dan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang ekonomi, suku, atau agama. Sila ketiga, persatuan Indonesia adalah semangat yang mengikat kita sebagai satu bangsa. Persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan, tetapi menyatukan keberagaman dalam semangat kebangsaan. Misalnya dalam bidang olahraga, kita sering melihat masyarakat Indonesia bersatu, bersemangat dalam mendukung atlet-atlet Indonesia yang sedang bertanding di kancah internasional. Semangat persatuan juga bisa kita lihat dalam momen peringatan Hari Kemerdekaan yang dirayakan oleh seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan mengajarkan kita untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah dan mufakat. Nilai ini tercermin dalam sistem demokrasi Indonesia, di mana keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas dengan tetap menghormati pandangan minoritas. Contohnya adalah pemilihan kepala desa yang dilakukan melalui pemilihan umum langsung di tingkat lokal. Cukup. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari landasan tersebut, menjadi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Nah, dari nilai-nilai di sila kelima, itu mengajarkan kita untuk tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, akan tetapi mengejar kesejahteraan bersama. Dalam contoh lain, misal program bantuan sosial pemerintahan yang ditujukan yang dikerahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Misalnya seperti
gratisnya biaya pendidikan, gratisnya biaya kesehatan, karena dua faktor ini menjadi faktor yang sangat penting untuk dibenahin di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan agar sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu terjadi secara merata dan tidak ada ketimpangan sosial. Pancasila memiliki fungsi utama sebagai pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memberikan arahan bagi masyarakat Indonesia untuk hidup rukun, damai, dan saling menghormati. Selain itu, Pancasila juga menjadi fondasi dalam membangun karakter bangsa yang kuat dan berintegritas. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi acuan dalam penyusunan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Semua peraturan di Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, Pancasila menjadi pedoman yang menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, implementasi Pancasila terlihat dalam tindakan sederhana, seperti menghormati perbedaan pendapat dan menjaga kerukunan dengan tetangga. Contohnya, gotong royong. Itu adalah bentuk wujud nyata nilai Pancasila yang masih sangat relevan hingga saat ini. Dalam bidang pendidikan, nilai-nilai Pancasila ditanamkan melalui pelajaran pendidikan karakter. Contoh penerapannya adalah kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong siswa untuk belajar bekerja sama dan menghargai perbedaan. Hal ini penting untuk membentuk generasi yang berintegritas. Dalam dunia politik, Pancasila menjadi pedoman untuk menjaga keadilan dan demokrasi. Contohnya adalah kebijakan pemerintah yang mengutamakan kepentingan rakyat, seperti program pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Di era globalisasi saat ini, penerapan Pancasila makin mendapat ancaman, mulai dari penyebaran berita hoaks, konflik sosial, dan masuknya ideologi asing membuat persatuan bangsa kian menunjukkan akan terpecah. Oleh karena itu, literasi digital yang baik sangatlah diperlukan agar kita mampu memilah informasi yang baik dan yang salah. Salah satu cara mengatasi tantangan ini adalah dengan memperkuat pendidikan Pancasila di sekolah dan lingkungan masyarakat. Selain itu, dialog antar kelompok masyarakat juga penting untuk memperkuat persatuan dan menciptakan harmoni sosial. Sebagai generasi penerus, mari bersama-sama kita amalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. Kami ucapkan terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.